Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini di rumah? Semoga teman-teman selalu sehat ya. Kembali lagi bersama Ustadz Yusuf. Hari ini kita akan belajar materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 6, tema 3 tokoh dan penemuan, subtema 3 ayo menjadi penemu. Nah teman-teman, adapun materi hari ini yang akan kita pelajari yaitu mengenai zakat. Tapi sebelum kita mulai ke pembahasan, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar kita mendapatkan rahmat. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah berdoa. Dan selanjutnya, adapun aturan di materi pendidikan agama Islam, yaitu yang pertama teman-teman pastikan mendengarkan materi dengan fokus. Kemudian mendengarkan materi hingga tuntas. Dan pastikan mengerjakan proyek. Oke, kita lanjut ke pembahasan kita hari ini. Yang akan kita bahas yaitu mengenai zakat. Nah tentunya teman-teman sudah pernah atau sering menunaikan zakat ketika bulan Ramadan atau ketika di akhir Ramadan. Nah zakat ini sering teman-teman tunaikan setiap tahunnya di bulan Ramadan. Adapun untuk pengertiannya bisa teman-teman lihat menurut bahasa. Zakat artinya suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Adapun menurut istilah syariat, zakat adalah ibadah yang wajib dilakukan dengan cara memberikan harta benda kepada orang yang berhak dengan jumlah atau kadar dan syarat tertentu. Nah, dari pengertian tadi, arti zakat secara bahasa dan istilah memiliki makna yang sangat penting bagi orang yang melaksanakannya. Yang pertama, zakat yang berarti suci, bertujuan untuk menyucikan harta sehingga menjadi berkah. Jadi gini teman-teman, kita tidak tahu bahwa harta yang kita miliki itu siapa tahu ada didapatkan dengan cara kotor yang kita sendiri tidak sengaja atau kita tidak tahu gitu. Kemudian atau juga ada milik orang lain juga yang tidak sengaja kita ambil. Jadi dengan zakat ini berarti kita sudah menyucikannya, menyucikan harta kita sehingga nantinya menjadi berkah. Yang kedua, zakat yang berarti terpuji, membuat orang yang menjalankannya menjadi terpuji. Nah, jika kita menjalankannya dengan niat yang ikhlas, insya Allah kita akan terhindar dari sifat-sifat yang buruk. Kemudian yang ketiga, zakat yang artinya tumbuh. Maksudnya, membantu orang-orang yang berhak. Ketika kita menunaikan zakat, maka orang-orang yang fakir dan miskin akan terbantu teman-teman perekonomiannya. Karena tujuan dari zakat itu membantu juga orang yang kesulitan dalam hal ekonomi. Secara umum, zakat terbagi menjadi dua macam. Ada zakat fitrah dan juga zakat mal. Yang pertama, kita akan fokus ke zakat fitrah terlebih dahulu. Jadi, zakat yang bertujuan untuk menyucikan diri. Zakat fitrah ini wajib dikeluarkan umat Islam setiap bulan Ramadan sampai sebelum sholat Id. Nah, zakat fitrah ini yaitu berupa makanan pokok tergantung dari daerahnya masing-masing. Misalkan, kalau di Indonesia itu makanan pokoknya yaitu beras, berarti kita wajib untuk mengeluarkan beras tersebut sebanyak 2,5 kilogram. Kemudian ada zakat mal.
yaitu harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat Islam karena mencapai ketentuan zakat mal, seperti sesuai dengan perhitungan atau jumlah harta dan sudah memasuki waktu yang telah ditentukan. Jadi teman-teman, zakat itu adalah sesuatu yang wajib hukumnya dikeluarkan bagi umat Islam yang sesuai dengan kriteria dan ketentuannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, agama Islam itu didirikan atas 5 dasar, yaitu bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah, mendirikan sholat 5 waktu, mengeluarkan zakat, puasa Ramadan, dan melaksanakan haji ke Baitullah bagi orang yang mampu menjalaninya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketentuan zakat fitrah. Yang pertama, zakat yang dikeluarkan adalah bahan makanan pokok sesuai dengan daerah masing-masing. Seperti misalnya di Indonesia yang mayoritas makanan pokoknya adalah beras, maka wajib dikeluarkan adalah beras. Jumlah yang dikeluarkan tidak boleh kurang dari 2,5 kg atau 3,5 liter. Adapun syarat wajib zakat, yang pertama dia itu harus beragama Islam. Jadi orang yang selain Islam, orang yang tidak beragama Islam, maka tidak ada kewajiban untuk menunaikan zakat. Kemudian orang yang hidup pada bulan Ramadan. Nah, jadi misalkan gini teman-teman. Ini tidak hanya orang dewasa yang hidup di bulan Ramadan. Misalkan ada bayi, ada seorang perempuan atau wanita yang melahirkan di akhir Ramadan atau sebelum Idul Fitri. Nah, maka orang tua tersebut wajib membayarkan zakat atas bayinya tersebut karena bayi tersebut lahir di bulan Ramadan atau hidup di bulan Ramadan. Sudah ada. Waktu mengeluarkan zakat fitrah. Jadi waktu ini ada waktu yang diperbolehkan, ada waktu yang diwajibkan, waktu yang disunahkan, dan juga waktu yang tidak diperbolehkan. Kita bahas satu-satu ya. Pertama, waktu yang diperbolehkan, yaitu dari awal Ramadan sampai berakhirnya Ramadan, sebelum sholat Idul Fitri. Jadi yang diperbolehkan itu dari awal hingga sebelum sholat Idul Fitri. Kemudian waktu yang diwajibkan, yaitu mulai terbenamnya matahari pada hari terakhir Ramadan. Waktu yang disunahkan, yaitu sesudah subuh pada hari raya sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Nah, ini sudah termasuk sunnah yang disunahkan. Jadi sebelum berangkat harus menunaikan atau membayar zakat terlebih dahulu. Nah, adapun waktu yang tidak diperbolehkan, yaitu waktu sesudah sholat Idul Fitri. Selanjutnya, kriteria orang yang menerima zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya atau mualaf, kemudian untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ini terdapat dalam Quran, surat At-Taubah ayat 60. Nah, berdasarkan ayat tadi, ada 8 kriteria orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah orang fakir. Jadi teman-teman, orang fakir itu
adalah orang yang tidak memiliki harta. Tuh, orang miskin, kemudian tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan tidak ada yang menanggungnya. Tuh, tidak ada yang bertanggung jawab atas dia. Kedua, orang miskin. Jadi orang miskin ini berbeda dengan orang fakir. Orang miskin ini sama tidak memiliki harta, namun perbedaannya dia itu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi ada usaha. Tapi persamaannya lagi yaitu dia tidak mempunyai atau tidak ada yang menanggung hidupnya. Selanjutnya ada amil. Nah, amil ini adalah orang yang mengurus zakat, kemudian menerima, menjaga, dan membagikan zakat tersebut kepada yang membutuhkan sesuai dengan tuntunan agama. Kemudian mualaf. Mualaf ini adalah orang yang baru pertama kali masuk Islam. Jadi dengan zakat ini mudah-mudahan membuatnya tetap istiqomah dan bisa membantunya. Juga bisa menumbuhkan hatinya dalam Islam. Selanjutnya adalah ghorim. Jadi ghorim ini adalah orang yang memiliki hutang untuk keperluan yang bukan jalan maksiat atau untuk keperluan sesuatu dalam hal kebaikan, tapi dia tidak mampu untuk melunasinya. Itu namanya ghorim. Kalau fisabilillah yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Selanjutnya yang terakhir ada Ibnu Sabil. Jadi Ibnu Sabil ini adalah orang yang dalam perjalanan yang tidak melanggar agama. Kemudian dia di perjalanan tersebut kehabisan bekal. Itu namanya Ibnu Sabil. Adapun kesimpulan dari materi hari ini, yang harus teman-teman ingat, zakat adalah memberikan harta dengan kadar tertentu yang sudah ditetapkan syarat dan ketentuannya kepada yang berhak. Hukum zakat adalah wajib bagi umat Islam. Zakat terbagi menjadi dua, diantaranya zakat fitrah untuk menyucikan diri dan zakat mal, menyucikan harta yang kita dapat. Jadi ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Nah, hikmahnya sesuai dengan hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perkara yang sia-sia dan perkataan yang kotor, sekaligus untuk memberikan makan orang-orang miskin. Selanjutnya untuk proyeknya, di sini ada beberapa pertanyaan. Teman-teman bisa lihat. Nah, di sini ada 5. Ada sekitar 5 pertanyaan yang nantinya teman-teman silahkan ditulis dulu pertanyaannya di buku tulis. Kemudian silahkan teman-teman jawab sesuai dengan materi yang sudah teman-teman pelajari hari ini. Itu teman-teman. Cukup sekian dari Ustadz Yusuf. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.